Kelompok 5, manajemen mutu, akan menerangkan tentang kualitas pelayanan prima. Yang pertama, pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan salah satu layanan yang memenuhi standar khusus yang sudah ditentukan. Dalam era saat ini, akan banyak barang-barang yang akan ditawarkan, akan tetapi akhirnya akan berlanjut dengan kesinambungan antara penjual dan pembeli. Nah, hal itu tentu belum diperhatikan secara cermat. Maka dari itu, pelayanan prima sangat dibutuhkan bagi seluruh anggota tanpa terkecuali, di mana mereka akan saling berhubungan langsung dengan para pelanggan atau tidak, serta melaksanakan tugasnya dan bekerja sama dengan orang lain agar menimbulkan rasa percaya diri dalam menyesuaikan dan mempertimbangkan keyakinan serta kepercayaan mereka bagi rahasia pelanggan. Tak hanya memberikan suatu pelayanan prima merupakan hal yang harus memerlukan kurang lebihnya sedikit pelayanan ekstra yang sesuai dengan harapan para pelanggannya. Hal ini berarti membuat para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut melakukan sebuah pilihan atau sikap yang akan berhubungan dengan pelanggan secara tepat. Nah, dalam pelayanan prima, memberikan pelayanan yang terbaik sangat mempengaruhi bisnis, karena hal ini sebagai wujud kepedulian pada masyarakat dari perusahaan itu sendiri, di mana hal ini sama dengan tujuan pelayanan prima, yaitu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi serta memuaskan para pelanggannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka butuhkan. Yang kedua yaitu konsep pelayanan prima. Konsep pelayanan prima itu dibagi menjadi 3. Yang pertama konsep attitude, yang kedua konsep attention, yang ketiga konsep action. Yang pertama konsep attitude atau konsep sikap. Hal ini konsep pelayanan prima merupakan karyawan harus memiliki sifat yang ramah dan sikap yang memenuhi perhatian, serta harus memiliki rasa yang bangga bagi perusahaannya, karena para pegawai diharapkan dapat mencerminkan perusahaan yang baik. Ketika para pegawai melayani konsumen, maka hal itu telah mencerminkan citra perusahaannya. Maka dari itu, konsumen harus diberikan kesan yang bagus atau baik saat berhubungan langsung. Nah, dalam hal ini, suatu perusahaan jasa dapat dikatakan sukses tergantung pada orang yang terlibat menjalankan peran dan urusan tersebut. Nah, sikap yang diharapkan yaitu dengan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan yang telah mereka lakukan, serta mengabdi pada pekerjaan yang dilakukannya untuk selalu menjaga citra yang baik bagi perusahaan. Konsep sikap attitude ini bagi karyawan suatu perusahaan jasa atau pelayanan harus memiliki sebuah pengetahuan yang berhubungan secara langsung dengan pekerjaannya, serta mereka harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai. Para pegawai juga harus memiliki komunikasi yang baik dan lancar agar mereka memiliki kesan yang baik bagi pelanggan. Berpenampilan menarik dan sopan juga harus diperhatikan para pegawainya. Yang kedua, konsep perhatian atau attention. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen harus diperhatikan dan dicermati sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Apabila konsumen ingin membeli suatu barang atau jasa yang telah ditawarkan, maka segera mungkin untuk dilayani dan ditawarkan bantuan. Hal ini, konsumen akan merasa diperhatikan dan keinginannya pun akan terpenuhi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi itu tentang konsep ini, pengucapan salam. Saat akan memulai berbicara dengan harus bertanya apa saja yang diinginkan konsumennya, serta memenuhi keinginan konsumen. Dengan melakukan pelayanan yang ramah, tepat, serta cepat sehingga dapat menempatkan konsumen menjadi yang paling utama, karena pada hakikatnya konsumen ialah raja. Yang ketiga, konsep tindakan atau action. Konsep tindakan merupakan konsep bagi seorang pegawai atau bagian pelayanan harus memiliki sikap yang lebih memperhatikan serta mencermati apa yang menjadi keinginan konsumennya. Jika konsumen ingin membeli produk atau minat pada sebuah produk itu, maka kita harus segera mungkin menawarkan bantuan kita pada mereka konsumen, yang mana hal ini akan membuat konsumen merasa paling puas pelayanannya. Konsep tindakan ini memiliki beberapa bentuk, misalnya seperti mencatat pesanan pelanggan, serta menegaskan dan mengecek kembali apa yang telah dipesan pelanggan, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan juga biasanya mengucapkan terima kasih pada pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi pelayanan prima menurut Parasuraman dan Rianto. Menurut Parasuraman, pelayanan prima memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama perwujud,
kedua keterhandalan, ketiga ketanggapan, keempat keyakinan, dan kelima kepedulian. Sedangkan menurut Rianto, pelayanan prima setidaknya ada 13 pokok kriteria kualitas pelayanan. Contohnya seperti berwujud, kehandalan, keterhandalan, ketanggapan, kompetisi, keyakinan, tata krama, kredibilitas, keamanan, akses, komunikasi, perhatian kepada pelanggan, dan yang terakhir yaitu kepedulian. Yang saya sebutkan di PPT tersebut yaitu sebagian dari dimensi pelayanan prima menurut Rianto yang memiliki kesamaan dengan dimensi pelayanan prima menurut Parasuraman. Yang pertama yaitu berwujud. Berwujud berorientasi pada operasional atau indikator. Contohnya seperti memiliki peralatan dan teknologi yang mutakhir, karyawan harus berpenampilan rapi dan profesional, dan memiliki fasilitas yang dapat menarik konsumen secara visual. Dan yang kedua yaitu kehandalan. Kehandalan yaitu kemampuan dalam melaksanakan pelayanan jasa yang sudah dijanjikan dengan tepat dan terpercaya haruslah dipenuhi, dan karyawan tidak menunda-nunda sebuah pekerjaan. Yang ketiga yaitu keterhandalan. Keterhandalan ini karyawan harus memberikan sambutan yang sopan dan santun pada pelanggan yang datang. Waktu pelayanan disediakan sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan terlebih dahulu. Kemudian karyawan dapat bersikap simpatik untuk dapat menghadapi masalah atau komplain yang diutarakan oleh pelanggan. Sehingga di sini karyawan harus siap untuk menghadapi masalah dari pelanggan tersebut. Dan yang terakhir yaitu karyawan menyimpan data dengan benar dan tepat sehingga tidak ada kebocoran data dari pelanggan tersebut. Yang keempat yaitu ketanggapan. Ketanggapan memberikan jadwal dimulainya pelayanan, memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu. Karyawan dapat membantu pelanggan yang datang untuk dapat melengkapi administrasinya atau masalah yang sedang dihadapi para pelanggannya. Yang keempat, yang terakhir yaitu karyawan tidak boleh merasa sibuk dalam menanggapi permintaan para pelanggan, sehingga karyawan bisa memenuhi semua permintaan para pelanggannya. Yang terakhir yaitu keyakinan. Keyakinan di sini yaitu dapat menanamkan kepercayaan, memberikan rasa aman, selalu bersikap sopan dan santun, mempunyai kemampuan pengetahuan yang cukup dalam menjawab pertanyaan, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu proses dan tahapan pelayanan prima. Menurut Judiari, proses dan tahapan pelayanan prima ada 4. Meliputi yang pertama, pancaran segenap sikap positif kepada orang lain atau pelanggan. Langkah-langkahnya yaitu seperti penampilan fisik, bahasa tubuh, bunyi dan suara, dan saat menggunakan alat bantu kantor. Pada penampilan fisik yaitu baju yang dikenakan itu harus sopan dan santun. Bahasa tubuh yang harus digunakan yaitu bahasa yang dapat dimengerti oleh seluruh pelanggan. Yang ketiga yaitu bunyi dan suara. Bunyi dan suara haruslah terdengar jelas dan sopan. Dan yang keempat, saat menggunakan alat bantu kantor, gunakanlah secara kebutuhan dan tidak mengurangi rasa nyaman dan aman para pelanggan. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasikan kebutuhan dasar para pelanggan. Yang kedua, membaca apa saja yang sedang dibutuhkan oleh para pelanggan. Yang ketiga, waktu untuk melayani para pelanggan harus diatur agar para karyawan tidak kebingungan dalam melayani dan dapat melayani dengan sepenuhnya. Dan yang keempat yaitu mendengarkan bagaimana situasi yang ada di tempat kerja dan memiliki kepekaan terhadap para pelanggan. Yang ketiga yaitu aplikasi diri pengidentifikasian kebutuhan pelanggan. Langkah-langkahnya yaitu memperluas tanggung jawab,
berkomunikasi terhadap pelanggan dengan jelas, pengertian, pelanggan yang datang disambut dengan baik dan sopan, pentingnya membantu pelanggan dan memberikan lingkungan yang aman dan nyaman kepada pelanggan tersebut. Yang keempat, yaitu adanya pengakuan kepuasan dari pelanggan yang sudah dilayani. Langkah-langkahnya yaitu menuntaskan semua kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan dengan cara mengambil langkah ekstra dalam pelayanan pelanggan dan memberikan sikap pada pelanggan sehingga pelanggan merasa nyaman berada dalam pihak karyawan tersebut. Pentingnya pelayanan prima. Tujuan dan manfaat dari pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan yang mampu memenuhi dan memuaskan para pelanggan dan masyarakat, serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggannya. Pelayanan prima harus istimewa atau pelayanan prima yang diberikan perusahaan terhadap pelanggan, baik yang ditujukan untuk pelanggan eksternal maupun internal, haruslah mempunyai peranan penting dalam sebuah bisnis demi kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dikarenakan sebuah perusahaan bergantung pada loyalitas para pelanggan terhadap perusahaan. Pelayanan prima akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan